فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembatal Islam yang keempat, yang hakikat pembatal Islam keempat ini ada 2 poin pembatal. Apa itu faktor? Baik, ahsan. Jadi, siapa saja meyakini bahwasanya petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, maka dia kafir. Kemudian siapa saja yang meyakini bahwasanya hukum selain Nabi itu lebih bagus daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga kafir. Nah, dan telah kita tegaskan bahwasanya menghukumi suatu perkara dengan hukum Allah, atau menetapkan hukum atas suatu perkara dengan hukum Allah, hukumnya apa? Fatih, wajib. Nah, dalilnya apa? Keharusan untuk kita ketika menetapkan hukum dan ketika berhukum untuk berhukum dengan hukum Allah. Badri. Baik. Beberapa ayat di antaranya fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat yang lain apa Rifki? Wa anihkum bima anzalallah. Ini juga tegas, berhukumlah kalian atau berhukumlah engkau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hak untuk menetapkannya itu bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ini jelas. Nah, dan yang dimaksud dengan al-hukm akhwan ini juga ditambahkan. Yang dimaksud dengan hukum itu apa? Karena banyak manusia mereka mengarahkan pembatal Islam yang keempat ini hanya kepada para penguasa, kepada para pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal perkara hukum ini lebih luas dari sekedar diarahkan pada pemerintah. Nah, al-hukmu huwa al-faslu baina syakhsaini aw akthar fi qadhiyah. Dan hukum pada asalnya adalah apa? Al-faslu baina syakhsaini aw akthar fi qadhiyah, menetapkan keputusan antara 2 orang atau lebih pada suatu perkara. Sehingga ikhwan, wa kullu man hakama baina tsnaini fa huwa hakim wa qadhin. Setiap orang yang menetapkan hukum antara 2 orang yang sedang berselisih, maka dia saat itu adalah sebagai apa? Hakim.
yang menetapkan hukum, yang menghukumi, dan qadhin yang menghakimi. Sehingga perlu ditegaskan walaysat hadhil mas'alatu khassatan bi wulatil umur. Sehingga permasalahan ini ya bukan khusus hanya kepada para penguasa, hanya diarahkan kepada pemerintah saja, tidak. Bahkan orang tua ketika menghukumi persengketaan antar anak-anaknya, nah dia ketika itu adalah hakim dan wajib untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah itu. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk pada permasalahan kedua yang dipaparkan oleh syarih hafizahullah taala. Masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berarti misalnya berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Baik. Nah, perkara al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ini perkara yang besar. Yang banyak sekali dialog tentang permasalahan ini di masa-masa kita. Bahkan termasuk di antara yang diistilahkan dengan muskilatul asr, yaitu muskilahnya yaitu perkara yang rancu, yang diperselisihkan di masa kita. Kenapa? Karena manusia berbicara dalam masalah ini, sebagiannya dengan pembicaraan yang hak dan yang banyak membicarakan dengan batil. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala memberikan tanbih sebelum kita masuk pada perincian pembahasan ini, akhwan. Kata beliau, wa hadhil mas'alah a'ni mas'alatal hukmi bi ghairi ma anzalallah minal masailil kubra allati ubtuliya biha hukamu hadzal zaman. Permasalahan ini yaitu permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Itu termasuk di antara permasalahan besar yang para penguasa di zaman ini diuji. Fa'alal mar'i alla yatasarra'a fil hukmi 'alaihim bima la yastahiqunah. Maka wajib atas seseorang untuk tidak terburu-buru menghukumi para penguasa bahwasanya dia kafir dengan apa-apa yang mereka tidak pantas untuk dihukumi seperti itu, hatta yatabayyana lahul haqq, sampai jelas betul-betul baginya kebenaran, li'annal mas'alata khatirah, karena permasalahannya apa? Khatirah. Apa makna khatirah? Syukran. Permasalahannya khatirah, yaitu berbahaya. Permasalahannya berbahaya, jadi tidak sepele. Makanya butuh betul-betul dipahami perincian yang akan disebutkan di sini, ya, Baik. Perhatikan dalam kitab kalian. Qala innal i'rada an hukmillahi azza wa jalla wa tahkima ghairi ma anzalallahu sawa'un kana minal qawaninil wad'iyyah aw asy-syara'is samawiyyatil muharrafah kal yahudiyyah wan nasraniyah kufrun akbar mukhrijun min millatil Islam. Perhatikan kalimat ini. Sungguhnya i'rad itu berpaling. Ya, berpaling dari hukum Allah. Berarti apa? Tidak mau menoleh kepada hukum Allah, tidak mau mengambil hukum Allah. Nah, berpaling dari hukum Allah dan
tahkim, yaitu tahkim berarti menetapkan hukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Baik itu qawanin wad'iyah, baik itu berupa qawanin wad'iyah. Yang dimaksud dengan al-qawanin al-wad'iyah yaitu undang-undang buatan manusia. Awis syara'i samawiyah al-muharrafah, atau berhukum dengan syariat samawiyah, ya syariat yang mengaku itu aturannya berasal dari langit tapi muharrafah, sudah diubah-ubah. Seperti siapa? Kal Yahudiyah wa Nasraniyah, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kan mengaku syariat mereka asalnya dari apa? Dari langit, dalam kitab-kitab mereka. Yahudiyah menisbahkan kepada kitab apa? Hamzah. Kitab rujukan Yahudi apa? Taurat. Tapi Taurat yang betul-betul diturunkan pada Nabi Musa atau apa? Taurat yang sudah diubah-ubah oleh mereka. Wa Nasraniyah, demikian pula syariat Nasrani yang mereka menisbahkan diri mengikuti kitab apa? Indah wafat Injil. Cuman Injil yang sudah diubah-ubah, bahkan sangat banyak Injil mereka, kawan. Ada Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Barnabas dan seterusnya. Nah, masing-masing berbeda-beda aturannya. Karena sudah diubah-ubah. Nah, siapa saja, kawan, yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia atau syariat yang sudah diubah-ubah seperti Yahudi dan Nasrani, maka dia terjatuh dalam kufur akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Baik. Ini hukum asalnya. Wa annal hakima bi ghairi ma anzalallah kafir, dan bahwasanya orang yang menetapkan hukum dengan selain hukum yang Allah turunkan dia kafir, hukum asalnya. Cuman untuk yang menetapkan hukum hakim yang seperti ini, wahal kufruhu kufrun akbar mukhrijun minal millati alal itlaq. Cuman apakah kekufuran hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan ini kufur akbar yang mengeluarkan dia dari agama secara mutlak? Jawabannya ada perincian. Ada perincian. Nah, naqulu inna hadhihi al-mas'alata tanqasimu ila qismain. Baik. Kami katakan bahwasanya permasalahan ini terbagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal kufrul i'tiqad. Bagian pertama yaitu kufur i'tiqad, ya kufur yang berupa keyakinan. Kalau ada padanya keyakinan yang akan disebutkan tadi, maka kufurnya itu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa huwa kufrun mukhrijun minal millah. Kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Wa huwa muradul musannifi fi hadzal naqidi. Dan inilah yang dimaksud oleh pengarang dalam pembatal Islam ini. Haitsu ibtada'a hadzal naqidha biqaulihi man i'taqada. Di mana beliau mengawali untuk pembatal Islam yang keempat ini dengan ungkapan apa? Man i'taqada, siapa saja yang meyakini. Jadi yang diinginkan memang untuk pembatal Islam yang keempat ini yaitu terkait masalah i'tiqad. Berarti kalau itu masalah i'tiqad, nah kita butuh apa? Butuh meminta iqrar dari orang tersebut. Keyakinanmu apa tentang hal ini? Kamu melakukan perbuatan ini keyakinan apa? Karena orang melakukan perbuatan, ikhwan. Orang berhukum dengan selain hukum Allah. Perbuatannya.
Ini keyakinannya kan macam-macam. Ada yang karena terpaksa, ada yang karena saya pengen duit, karena saya ingin mempertahankan jabatanku. Ada yang memang aku meyakini ini hukum lebih baik dari hukum Allah. Jadi macam-macam. Makanya tidak bisa dipukul rata. Hanya sekedar melihat perbuatan zahir. Karena apa? Karena yang menjadi inti di sini terkait masalah i'tiqadnya. Nah, wa hadzal kufru wa huwa kufrul i'tiqad lahu anwa'. Dan kekufuran yang itu adalah kufur i'tiqad ini memiliki beberapa jenis. Nah, perincian ini yang harus diperhatikan. Al-awwal yang pertama, an yajhadal hakimu bi ghairi ma anzalallahu hukmallahi wa rasulih. Nah, juhud itu akan yaitu terkandung padanya penolakan dan pengingkaran. Yang diawali tentunya penolakan dan pengingkaran itu di hatinya. Nah, kondisi pertama ini orang yang menetapkan hukum, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dia itu mengingkari dan menolak hukum Allah dan Rasulnya. Maka ini jatuh dalam kufur akbar. Jenis kufur juhud. Wa hadza kufrun akbar mukhrijun minal millah bittifaqil ulama. Maka ini kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik. Contohnya ka'an yakdziba, ka'an yukadziba dikasih tasydid. Ka'an yukadziba au yunkira al-hakimu anna hadza hukm Allah azza wa jalla. Seperti misalnya hakim ini mendustakan atau mengingkari bahwasanya ini adalah hukum Allah. Hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dia katakan ini bukan hukum Allah. Ini juhud, menolak, mengingkari. Juga mendustakan. Baik. Ini hukumnya kufur akbar. Qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Seperti keadaan Keadaan Fir'aun dan orang-orangnya yang mereka menolak, mengingkari apa-apa yang Nabi Musa datang dengannya dalam keadaan hati-hati mereka itu meyakininya dikarenakan kezaliman dan kesombongan. Maka lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang membuat kerusakan. Yang lebih tegas lagi, wa qala ta'ala fa innahum la yukadzibunak walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguhnya orang-orang musyrikin itu tidaklah mendustakanmu wahai Nabi, akan tapi orang-orang zalim itu mereka juhud, ya, menolak, mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, juhudnya ini ya kawan, penolakan, pengingkaran ini mencakup apa saja. Wa sawa'an kana juhuduhu aslan min usuliddin aw far'an min furu'ihi al-mujma' alaih. Sama saja apakah juhudnya ini pada dasar dari dasar-dasar agama atau perkara cabang dari cabang-cabang yang disepakati. Misalnya mengingkari wajibnya salat 5 waktu. Ini kufur akbar. Walaupun salat 5 waktu dikatakan perkara furu', perkara cabang,
Ya, perkara fikih, bukan akidah misalnya menurut mereka. Tapi mengingkarinya karena ini perkara yang ijma' atasnya, mengingkari kewajiban salat, hukumnya apa? Hendaknya cahaya kufur akbar. Nah, au angkara harfan mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat'iyan, atau mengingkari satu huruf saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang secara qat'i. Misalnya satu huruf dari huruf Al-Qur'an dia ingkari. Perkara yang mutawatir. Kemudian dia ingkari satu huruf, menolak satu huruf dari huruf Al-Qur'an, ini kufur akbar. Fa innahu kafirun kufran yukhrijuhu min millatil Islam. Maka ini orang yang kafir dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan nanti akan kita lewati ikhwan dalam pembahasan kufur juhud. Ya, kufur juhud, kufur akbar. Baik dalam masalah hukum atau masalah yang lain. Asal yang kedua, an ya'taqidal hakimu bi ghairi ma anzalallah anna hukma ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi wa atammu wa ashmal. Jadi yang kedua, si hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan meyakini bahwa hukum selain Rasul itu lebih bagus daripada hukum Rasul dan lebih sempurna, lebih dan serta lebih mencakup. Apa ini yang kedua kondisinya? Akmal, hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan meyakini bahwasanya hukum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus dan lebih sempurna serta lebih mencakup daripada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti intinya apa? Dia meyakini hukum selain Rasul lebih apa, Jabir? Lebih bagus, lebih sempurna, lebih mencakup, universal. Maka hukumnya kafir kufur akbar. Fahadha kafiran kufran akbar. Yukhrijuhu min millatil Islam bila syakkin. Maka yang seperti ini dia kafir dengan kekufuran kufur akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam tanpa ada keraguan. Iqamah di sini bila syakkin antum kasih. Qala wa sabaqa anna mithla hadza kafirun min wajhain, dan telah lewat bahwasanya yang seperti ini dia hukumnya kafir dari dua sisi. Ya, dia dihukumi kafir bukan hanya dari satu sisi, tapi dia dihukumi kafir dari dua sisi. Yang pertama, anna fihi takdziban lillahi wa rasuli. Yang pertama karena padanya pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan tidak ada yang lebih bagus hukumnya dari hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih bagus hukumnya dari hukum Allah. Kalau dia meyakini ada hukum selain Allah dan selain Rasulnya yang lebih bagus. Wa aidan juga sisi yang lain, sisi yang kedua berarti intiqasun lil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Padanya apa? Intiqas, yaitu perendahan terhadap zat yang maha pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala Allah ta'ala, padahal Allah telah berfirman, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih bagus hukumnya daripada Allah
bagi orang-orang yang yakin. Nah, sekarang kondisi kedua, coba. Kondisi kedua ini bagaimana kondisi kedua Muhammad? Hukum Allah. Dipahami, pahami, jangan terpatok pada ungkapan dalam bahasa Arabnya, tapi pahami dengan ungkapan sendiri yang mudah bagaimana mengungkapkannya. Berarti inti untuk membatal Islam yang kedua, yang kondisi kedua ini apa? Siapa saja yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah, ya, dan hukum selain hukum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bagus daripada hukum Allah. Kalau Rasul ya lebih dianggap hukum selain Rasul lebih bagus daripada hukum Rasul. Maka ini pembatal keislaman dan dia kafir dari dua sisi. Apa dan apa ini? Kalau dikafirkan dari dua sisi, apa dan apa, Usama? Yang pertama karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diingat-ingat. Berarti kondisi yang kedua, kawan. Intinya apa? Siapa saja yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih bagus dan lebih sempurna serta lebih mencakup, maka dia kafir kufur akbar. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya ya hukum Allah, karena dia tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalilnya pun di sini kan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Baik. Sekarang yang ketiga, an ya'taqidal hakimu anna hukma ghairillahi wa rasulihi mithlu hukmillahi azza wa jal. Kondisi yang kedua yaitu hakim meyakini bahwasanya hukum selain Allah dan Rasulnya itu seperti hukum Allah. Kalau tadi kondisi kedua apa? Lebih bagus, ya kan? Meyakini hukum selain Allah dan Rasulnya lebih bagus, lebih sempurna, lebih mencakup, maka jelas kafirnya. Sekarang, nah, yang ketiga, dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah dan Rasulnya itu sama dengan hukum Allah, setara, sama. Maka ini juga kafir. Fahuwa la ya'taqidu anna hukma ghairillahi ahsanu min hukmillah, walakinnahu ya'taqidu annahu mithluh. Jadi orang ini tidak meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih bagus daripada hukum Allah. Akan tetapi dia meyakini bahwasanya hukum itu sama dengan hukum Allah. Jadi tekankan di sini apa? Dia meyakini apa? Sama. Jadi hukum selain Allah sama dengan hukum Allah. Fahadha aidan la syakka fi kufrihi kufran akbar yukhrijuhu min millatil Islam. Maka ini juga tidak syak tentang kekufurannya, kufur akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Kenapa? Lima fi dzalika min taswiyatil makhluqi bil khaliqi azza wa jal. Dikarenakan pada keyakinan ini penyamaan antara makhluk dan khalik. Nah, disamakan antara makhluk dan khalik.
Dan juga jelas padanya pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, karena Allah mengatakan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Baik. Cuman dia kan nggak meyakini lebih bagus, meyakini sama. Berarti penekanannya di sini apa? Dia menyamakan antara makhluk dengan penciptanya, dan ini kufur. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Berarti yang ketiga ini kesimpulannya bagaimana? Biar kita tidak berpindah sampai betul-betul paham. Kesimpulannya bagaimana, Abdul Hafidz? Siapa saja meyakini bahwasanya hukum selain Allah dan Rasulnya sama dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kenapa kafir? Kenapa kafir? Indak ya Khadir? Karena dia menyamakan antara makhluk dengan Khalik. Nah, antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ar-rabi' yang keempat, kondisi yang keempat, an ya'taqidal hakimu jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Hakim meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Berarti di sini apa? Meyakini bolehnya. Sekedar meyakini bolehnya. Ketika ditanya boleh tidak berhukum dengan selain hukum Allah, boleh-boleh saja. Dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Ini kondisi yang keempat. Dia kafir. Wa hadha huwal istihlal wa huwa kufrun akbar mukhrijun minal millati bittifaqil ulama. Nah, dan ini adalah istihlal, jelas meyakini halalnya perkara yang diharamkan. Paham? Meyakini halalnya perkara yang diharamkan ini pembatal keislaman, ya kan? Dalam banyak hal kita lewati, ya kawan. Nah, meyakini halalnya berzina, padahal berzina dia ketahui haram, maka dia jatuh dalam kekafiran kufur akbar. Di sini juga meyakini halalnya, yaitu bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia juga apa? Kufrun akbar mukhrijun minal millah bittifaqil ulama. Nah, terjatuh dalam kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir dari apa? Jenis kufur i'tiqad ini, ya kawan. Al-khamis an yahkumal hakimu bi ghairi ma anzalallah ala annahu hukmun lillah. Baik. Iqamah di situ. Hakim berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dengan keyakinan bahwasanya itu adalah hukum Allah. Paham? Paham sampai sini? Iqbal? Dia menetapkan hukum selain hukum Allah, tapi dia meyakini itu adalah hukum Allah. Paham? Berarti dia ganti, ya kan? Ganti. Ini bukan hukum Allah, tapi dia yakini ini sebagai hukum Allah. Fayubaddilu fi dinillahi, sehingga dia mengganti-ganti dalam agama Allah Subhanahu wa taala, membuat syariat sendiri mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Yang kelima ini, ya kawan. Nah, seorang menetapkan hukum dengan selain hukum Allah, tapi apa? Dia berkeyakinan itu adalah hukum Allah.
Bukan karena tidak tahu ini. Kita berbicara pada kondisi orang yang paham, orang yang tahu hukum Allah mana, hukum selain Allah mana. Dan dia tahu ini hukum selain Allah, hukum buatannya dia, tapi dia yakini ini sebagai hukum Allah. Atau dia tetapkan, atasnamakan itu sebagai hukum Allah. Maka dia kafir karena jatuh dalam mengganti-ganti syariat Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu. Wa hadza aidan kufrun akbar mukhrijun min millatil Islam bi ijma'il ulama. Ini juga kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam berdasarkan ijma' para ulama. Qala ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Allah mengatakan, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka di dalam agama ini yang tidak Allah izinkan? Fal hakimu bimithli hadza jama'a baina at-tasyri' wa za'mihi anna hadza min ad-din. Sehingga si hakim yang menetapkan hukum pada kondisi ini menggabungkan antara tasyri', membuat syariat baru, kemudian keyakinan bahwasanya ini termasuk bagian dari agama. Ya, dua berarti sisi yang menjadikan dia terjatuh dalam kekufuran. Membuat syariat baru tanpa izin dari Allah. Kemudian meyakini itu termasuk bagian dari agama. Wa hadza yusamma tabdilan, dan ini dinamakan dengan tabdil, mengganti hukum. Mengganti hukum Allah dengan hukum buatan dia. Dengan meyakini hukum buatan dia itu adalah hukum Allah. Paham? Baik. Sekarang kita ringkas, ikhwan. Berarti ada 5 surah. Ada 5 bentuk kufur i'tiqad terkait masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kelima bentuk ini semuanya hukumnya apa? Habib? Kekufurannya kecil atau besar? Kekufuran besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama bentuknya adalah apa? Kufur juhud. Dia menolak, mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Ini juhud. Maka dia kufur akbar, terkandung di dalamnya apa? Pendustaan dan pengingkaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang kedua, meyakini bahwasanya hukum selain Allah dan Rasulnya itu lebih bagus daripada hukum Allah, maka ini kufur akbar. Kenapa? Karena mendustakan Allah dan Rasulnya juga merendahkan Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa hukum selain Allah dan Rasulnya itu sama dengan hukum Allah. Ini juga kafir. Nah, kenapa? Karena ada penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Ini masuknya dalam apa? Istihlal. Ya, kufur karena sebab istihlal, menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Yang kelima, jatuhnya dalam apa? Kufur tabdil. Kufur dengan apa? Mengganti syariat. Di mana dia menetapkan hukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan meyakini itu adalah hukum Allah. Padahal tahu dia itu bukan hukum Allah, itu buatan dia. Jadi dia membuat hukum selain hukum Allah dan dia yakini itu adalah hukum Allah. Sehingga
dia mengganti hukum Allah dengan hukum buatan dia, maka ini kufur akbar juga, dinamakan tabdil, mengganti-ganti hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, diingat besok pada pertemuan berikutnya, nah, ditanya bisa mengungkapkan, ikhwan. Tidak harus terpatok pada kalimat ini. Kalian mencatat itu, tapi yang jeli, ada tidak, jangan sampai jatuh misalnya ada tidak, misalnya hukum selain Allah, selainnya jangan sampai hilang, dipahami. Jadi apa yang ditulis dipahami. Ketika dilihat dibaca kok belum paham, tanya pada teman-temannya yang sudah paham. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.